Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan melanjutkan rangkuman drama Korea Fast and Furious. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan episode 11-16. Kalian pasti penasaran kan dengan jalan ceritanya? Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di episode yang lalu diceritakan tentang Tae-oh dan Hera yang membuat cerita hubungan palsu. Di depan In-jun dan juga So-hyun, mereka menyatakan kalau mereka berdua adalah sepasang kekasih. Tae-oh membantah kalau Hera dan dirinya terlibat konspirasi untuk menghancurkan Goldsus. Setiap keputusan yang diambil antara Chentan dan Goldsus tidak pernah melibatkan masalah pribadi. Oleh karena itu, Tae-oh ingin meluruskan kesalahpahaman tersebut. Dan pada kesempatan itu juga, In-jun mengundang Tae-oh dan Hera untuk datang ke acara tunangannya. Meskipun In-jun mempercayai kebohongan yang dilakukan oleh Tae-oh dan Hera, tapi tidak dengan So-hyun. Ia lalu menemui Tae-oh dan Hera, serta mengancam mereka berdua untuk tidak melangkah terlalu jauh. Apabila mereka berdua tetap melanjutkan niatnya untuk menghentikan pernikahannya dengan In-jun, maka So-hyun akan melakukan hal yang lebih kejam lagi. Hingga suatu malam, ketika Sun-young memijat tubuh Hera, Sun-young yang telah memiliki pekerjaan sebagai pijat terapis itu mengatakan kalau siang tadi ia memijat ibu tiri In-jun dan ia mendapatkan informasi kalau sebenarnya Cha So-hyun bukanlah dari keluarga kaya raya. So-hyun sering berkencan dengan banyak laki-laki dan karena tak bisa membesarkan dan mendidiknya, keluarganya pun mengirimnya ke luar negeri. Mendengar itu, Hera lalu meminta kepada sahabatnya untuk mencari tahu lebih jauh tentang So-hyun. Hera juga meminta kepada Sun-young untuk mengingat-ingat kejadian ketika kakaknya tak sadarkan diri, siapa orang yang telah membayar tagihan rumah sakit kakaknya. Tapi karena kejadiannya sudah lama, Sun-young tak bisa mengingat-ingat momen tersebut. Dan karena rasa penasaran, akhirnya Sun-young bertanya kepada Hera mengapa Hera ingin agar dirinya mencari informasi tentang Cha So-hyun. Tak hanya itu, Hera bahkan meminta Chang-soo untuk datang ke sel dan berani membayar mahal agar ia mencari informasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi kepada kakaknya. Sementara itu, dengan memanfaatkan rencana pernikahannya dengan Cha So-hyun, In-jun meminta kepada So-hyun untuk merayu ayahnya agar menyetujui apapun permintaan In-jun. Dan demi kebahagiaan putrinya, Tuan Cha setuju. Ia pun mentransfer sebagian sahamnya dan hal tersebut membuat In-jun memiliki hak di Gold Group. Dengan menggunakan hak tersebut, pada acara rapat direktur di depan ayahnya dan juga kakaknya, dengan bukti-bukti yang berhasil ia kumpulkan, In-jun memecat beberapa direktur yang terlibat korupsi dengan kakaknya yang memegang Gold Construction. Keputusan In-jun itu pun membuat sang ayah serta sang kakak marah. Kemenangan In-jun itu pun dilampiaskan dengan membawa abu jenazah ibunya kembali ke rumahnya. Di hadapan abu jenazah sang ibu, In-jun meminta maaf karena baru bisa melakukan ritual yang seharusnya dilakukan seorang anak terhadap abu jenazah sang ibu. Semua itu In-jun lakukan karena In-jun ingin membawa kembali hak sang ibu sebagai nyonya rumah, bukan ibu tirinya. Dan semua bisa terlaksana di hari itu. Hingga suatu malam, Hera yang mengetahui kalau Chang-soo lah orang yang telah memberikan informasi kepada Cha So-hyun tentang kakaknya yang sedang koma, melampiaskan kemarahannya kepada laki-laki tersebut. Ia lalu menawarkan pekerjaan kepada Chang-soo dan berani membayar 2 kali lipat dari pembayaran yang dilakukan oleh Cha So-hyun, dan mereka setuju. Dan tepat di hari pertunangan antara In-jun dan Cha So-hyun, Hera datang bersama dengan Tae-oh. Penampilan Hera yang cantik memukau para tamu, begitu juga dengan In-jun. Dan ketika ada kesempatan, Hera mengajak In-jun untuk berbicara empat mata. Di saat itulah Hera memberikan sebuah sepatu kepada In-jun sebagai hadiah pertunangannya. Sepatu yang dibuat sendiri oleh Hera dari desain milik ibu In-jun. Tak hanya itu, Hera juga meminta kepada In-jun untuk tidak melanjutkan rencana pernikahannya dengan So-hyun.
karena Hera melihat kalau Injun tak bahagia dengan pertunangan itu. Tapi Injun membantah pernyataan Hera dan mengatakan kalau ia bahagia dan sangat mencintai Sohyun. Hal itu pun membuat Hera menyerah dan menceritakan semua kepada Taeoh. Dan sudah bisa dipastikan, Taeoh kembali emosi dan meminta kepada Hera untuk melakukan segala cara agar rencana pernikahan itu gagal, atau ia akan kembali menyakiti Yunju. Sementara itu, sejak mengetahui kalau Jennie sakit parah dan sedang membutuhkan transplantasi ginjal, pikiran Sohyun tidak bisa tenang. Meskipun ia sangat membenci Taeoh, tapi jiwa keibuannya tak bisa bohong. Diam-diam, ia pergi menemui Taeoh dan memberikan sejumlah uang kepada Taeoh. Sohyun ingin dengan uang itu, Taeoh membawa Jennie berobat ke Amerika. Ia tak bisa memberikan ginjalnya dalam kondisi seperti sekarang, karena pernikahannya sudah di ambang pintu. Hal itu pun membuat pertengkaran kembali memanas antara Sohyun dan juga Taeoh. Dan Taeoh kembali mengancam akan melakukan apa saja demi kesembuhan anaknya. Pada kesempatan itulah, Taeoh memberikan sebuah foto kepada Sohyun. Foto Jennie anaknya yang tak pernah ia lihat. Dan ketika Taeoh membuat janji dengan Cha Sohyun untuk mempertemukannya dengan Jennie, Cha Sohyun tidak berani menemui mereka. Ia hanya melihat dan menyaksikan anaknya dari kejauhan. Sohyun memilih untuk menemui ibunya yang waktu itu sedang berada di panti pijat, tempat Sun Yung bekerja. Ternyata sang ibu telah mengetahui semua rahasia Sohyun. Sebenarnya jiwa keibuan Sohyun telah muncul dan ia ingin menyumbangkan ginjalnya demi kesembuhan sang putri. Tapi sang ibu melarangnya dengan alasan demi masa depan Sohyun yang sebentar lagi akan menjadi menantu konglomerat. Sang ibu meminta agar Sohyun mulai menjauh dari Taeoh dan melarangnya untuk mengangkat teleponnya. Sedangkan ia sendiri yang akan mengurus laki-laki tersebut. Dan dari informasi yang berhasil dikumpulkan oleh Changso, Hera mendapatkan bukti tentang siapa sebenarnya Cha Sohyun. Tentang Cha Sohyun yang pernah kuliah di Hong Kong. Dan bukan suatu kebetulan, Taeoh juga tinggal di Hong Kong. Dari tiket pesawat yang berhasil diperoleh Changso, ditemukan fakta kalau Taeoh berangkat dari Hong Kong ke Seoul tidak sendiri, tapi ada anak kecil yang ikut dengannya yang bernama Jennie Jin. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Hera segera pergi menemui Cha Sohyun dan mengancam Sohyun dengan mengatakan kalau ia mengetahui sebuah rahasia besar yang disembunyikan oleh Sohyun. Sementara itu, Jungmin yang masih menjalani hukuman, malam itu diberitahu oleh ibunya kalau sang ayah akan mengirimnya kembali ke Amerika agar ia tak muncul dan mengacaukan pertunangan Injun. Tapi Jungmin menolak permintaan sang ibu. Ia lalu menelpon Wikun dan menawarkan sebuah pekerjaan kepada Wikun dan akan membayar mahal jika Wikun bersedia menerima tawarannya. Dan ketika hari itu tiba, Jungmin yang bersiap-siap untuk pergi ke bandara mulai menghubungi Wikun. Awalnya Wikun menolak untuk melakukannya karena ia takut dengan keluarga Jungmin yang kaya raya. Tapi ketika mobil yang ditumpangi Jungmin sedang terjebak macet, tiba-tiba Wikun datang dan dengan motor bututnya ia pun membawa pergi Jungmin. Sementara itu, kesulitan tidur sedang dialami oleh Injun akhir-akhir ini. Ia sampai meminta asistennya untuk membelikan obat tidur. Dan malam itu, Injun memilih untuk kembali ke kantor Goldsus untuk mencari kesibukan. Tapi sesampainya di sana, ia justru bertemu dengan Hera yang juga masih belum pulang. Mereka berdua terbawa suasana dan ketika Hera sedang bercerita tentang ayahnya, tiba-tiba Injun tertidur di pundak Hera. Hera lalu membawa Injun dan menidurkannya di sofa. Tak berselang lama, ponsel Hera berbunyi dan itu telepon dari Changso yang memberikan informasi tentang kartu kredit yang dipakai untuk pembayaran biaya perawatan rumah sakit kakaknya dan ternyata memang milik Injun. Itu berarti orang yang membawa kakaknya ke rumah sakit adalah Injun. Hal itu semakin memperkuat dugaan Hera kalau Injunlah orang yang bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi kepada kakaknya. Dan dari catatan rekaman CCTV tempat parkir rumah sakit, Yunjun ternyata tidak dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans, melainkan dengan menggunakan mobil pribadi yang berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Changso, plat nomor mobil tersebut milik Goldsus. Dan pada saat Changso bertemu dengan Hera, Changso menasihati Hera agar ia menghentikan penyelidikan itu, tapi Hera menolak.
Pada saat itulah, seseorang diam-diam mengintai mereka berdua dan Changso mengetahuinya. Oleh karena itu, ia pun berpesan kepada Hera untuk lebih berhati-hati. Sementara itu, berita kaburnya Jungmin telah sampai ke ibunya. Ia pun meminta kepada asistennya untuk mencari Jungmin sampai ketemu. Tapi sayang, meskipun mereka telah mencari kemana-mana, Jungmin tetap tak ditemukan. Sedangkan Jungmin sendiri, karena tak memiliki tempat tujuan, ia pun meminta kepada Uigun untuk bisa menerimanya tinggal di rumahnya. Hal itu pun tentu saja ditolak oleh Uigun. Ia menyarankan agar Jungmin tinggal di hotel saja karena ia pasti banyak uang. Tapi Jungmin tetap tak mau. Dan akhirnya dengan terpaksa, Uigun membawa Jungmin ke rumahnya. Tentu saja keputusan Uigun itu membuat sang kakak marah dan menuduh Uigun telah mengemili Jungmin. Dan setelah berdebat panjang lebar, akhirnya Sun Young dan Hera mengizinkan Jungmin untuk tinggal di rumahnya. Beruntung keberadaan Jungmin tersebut tak diketahui oleh kakaknya. Ketika suatu hari, karena mengetahui Hera telah beberapa hari tak masuk kerja, Injun mengajak sekretaris Kim untuk berkunjung ke rumah Hera. Tujuan Injun datang ke rumah Hera selain untuk mengetahui kondisi Hera, juga untuk menanyakan tentang hubungannya dengan Jin Tae-oh. Karena berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh pamannya, sang paman mengetahui kalau Hera dan Jin Tae-oh tidak berpacaran. Pertanyaan Injun itu pun membuat Hera tersinggung. Dan sebagai permintaan maaf, Injun memberikan formulir cuti untuk Hera, daripada ia mangkir tidak masuk kerja selama berhari-hari. Injun juga mengatakan jika ia butuh bantuan kapan saja, Hera bisa menelponnya dan dipastikan Injun akan membantunya. Oleh karena itu, Injun pun menyimpan nomor teleponnya di ponsel milik Hera. Sun Young yang mencurigai kedekatan antara Injun dan Hera berusaha menasihati Hera karena Injun telah memiliki tunangan. Tapi Hera tetap tak mempedulikan nasihat sahabatnya itu. Dan dengan data yang ia miliki, Hera justru mendatangi rumah sakit tempat Jenny dirawat. Tapi sayang, Jenny telah pulang dari rumah sakit tersebut. Dan dari informasi dari salah seorang pegawai rumah sakit, Hera bersama Changso berhasil menemukan Jenny. Dengan membawa hadiah sebuah baju untuk Jenny, Hera menemui Tae-oh. Mengetahui kalau diam-diam Hera mulai menyelidiki tentang dirinya, kembali Tae-oh memperingatkan Hera tentang keselamatan jiwa kakaknya. Tapi kali ini Hera tak takut, karena jika Tae-oh berani menyentuh kakaknya, maka hal yang sama akan ia lakukan kepada Jenny. Di depan Tae-oh, Hera bahkan berhasil membuat wajah Cha So-yun berubah menjadi tegang ketika sedang melakukan wawancara di saluran TV dengan mengirimkan foto Jenny kepada Cha So-yun. Tak hanya itu, dengan membawa bukti tentang siapa sebenarnya Jenny Jin, Hera pergi menemui Tuan Yun dan memberikan bukti-bukti tersebut kepada Tuan Yun. Paman Injun itu lalu meminta kepada Hera untuk menyembunyikan rahasia tersebut kepada siapapun. Tapi karena Tuan Yun ingin agar Injun sukses dan menikah dengan Cha So-yun, ditambah lagi karena beberapa waktu yang lalu, ibu Cha So-yun pernah menemui dirinya dan bercerita tentang rumor yang terjadi kepada putrinya, maka Tuan Yun tak memperdulikan tentang Jenny Jin dan memilih untuk menghancurkan bukti-bukti tersebut. Ia tak ingin bukti-bukti itu sampai ke tangan Injun dan menggagalkan pernikahan keponakannya itu. Sedangkan Hera sendiri sepulang menemui Tuan Yun, ia mengetahui kalau ada beberapa orang asing yang diam-diam membuntutinya. Hera berusaha menghubungi Changso, tapi ponsel Changso mati. Di saat Hera mulai panik karena terkepung oleh orang-orang itulah, tiba-tiba Changso datang dan menyelamatkan Hera. Dengan wajah ketakutan, Hera berusaha sembunyi dari kejaran orang-orang asing tersebut. Karena panik, Hera lalu teringat akan pesan Injun. Kalau ia sedang dalam bahaya, ia bisa meminta bantuan kepadanya kapan saja. Dan benar saja, Injun yang saat itu sedang bersama dengan keluarganya dan keluarga Cha So-yun untuk membicarakan rencana pernikahannya, memilih untuk pergi ketika mengetahui kalau Hera sedang dalam bahaya. Kepergian Injun secara tiba-tiba itu pun membuat kedua keluarga tersebut marah dan kecewa oleh sikap Injun, terutama Cha So-yun. Sedangkan Injun sendiri akhirnya berhasil menemukan Hera yang sedang bersembunyi. Mengetahui orang yang ia sayangi sedang dalam ketakutan, Injun lalu memeluk Hera.
Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Injun kepada Hera? Dan berhasilkah Hera melanjutkan niatnya untuk menghancurkan rencana pernikahan Injun dan Cha Soyun? Kalian pasti penasaran kan? Dan untuk mengetahui jawabannya, nantikan di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di rangkuman episode-episode mendatang. Terima kasih. Jaga diri baik-baik and see you.